Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan review artikel yang sudah saya review sebelumnya yang berjudul Pengaruh Struktur Aset Market Value Added MVA Debt to Equity Ratio atau DER dan earning per share EPS terhadap harga saham pada perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Perkenalkan, saya Randy Dwi Andika dengan NIM 22206031419. Baiklah, langsung saja ke identitas penulis. Penulis artikel tersebut bernama Saudari Valen Aprilia Tehja dan kawan-kawan. Tahun periode pembuatan artikel ini tahun 2017 sampai dengan 2021 di Universitas Prima Indonesia dan Politeknik Negeri Manado. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membahas satu indikator kinerja finansial saja, yaitu Market Value Added. Baiklah, langsung saja. Market Value Added atau MVA adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dan total modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham dan kreditur. Rumusnya ialah MVA sama dengan harga pasar per saham dikali jumlah saham dikurang total modal. Ini menunjukkan seberapa besar nilai yang telah diciptakan oleh manajemen perusahaan bagi para pemegang saham. Semakin tinggi nilai MVA, maka semakin besar kepercayaan pasar terhadap potensi perusahaan di masa depan. Mengapa MVA itu penting? MVA tinggi sama dengan manajemen berhasil menciptakan nilai. MVA rendah atau negatif, pasar sama dengan pasar menilai kinerja perusahaan tidak efektif. Investor menjadikan MVA sebagai indikator daya tarik saham perusahaan. Adapun tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh struktur aset, market value added, debt to equity ratio, dan earning per share terhadap harga saham perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BBI pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 32 perusahaan properti dengan periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Alat analisisnya yaitu regresi linear berganda, dan tujuannya ialah menguji pengaruh MVA terhadap harga saham. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Valen Aprilia Tehja dan timnya, data diambil dari 32 perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 hingga 2021. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai T hitung MVA sebesar 5,877, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan T-table sebesar 1,975. Dan nilai signifikasi sebesar 0,0000 yang berarti sangat signifikan. Artinya, market value added berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Investor juga cenderung menghargai lebih tinggi perusahaan yang berhasil menciptakan nilai tambah. Maka semakin besar MVA, semakin besar pula kemungkinan harga saham meningkat. Di sini ada studi kasus atau fenomena lapangan
pada tahun 2020 tidak semua perusahaan menunjukkan hubungan ini secara langsung. Misalnya PT Agung Podomoro Land (TBK) mengalami peningkatan jumlah saham sebesar beredar dari tahun 2019 ke 2020. Tetapi harga saham justru turun. Hal ini menunjukkan bahwa MVA memang penting, tapi perlu dilihat bersama faktor-faktor lain seperti laba bersih, sentimen pasar, dan kondisi ekonomi makro. Dan untuk kelebihan dan kekurangan jurnal atau artikel ini, maksud saya, kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama, topik relevan dan aktual. Penelitian ini membahas faktor-faktor keuangan penting, MVA, DIR, IPS, yang sering digunakan dalam analisis fundamental saham. Sangat berguna bagi investor, analisis, maupun akademisi. Yang kedua, data empiris dan periode studi yang cukup luas. Menggunakan data selama 5 tahun, kurang lebih 2017 sampai dengan 2021, dan mencangkup 32 perusahaan properti, sehingga hasilnya relatif representatif untuk sektor tersebut. Yang ketiga, ada statistik yang lengkap. Dan keempat, fokus pada MVA yang jarang dibahas. Market value added MVA emang jarang menjadi fokus utama di banyak penelitian lokal. Jadi ini menjadi nilai tambah tersendiri karena memperluas literatur tentang indikator kinerja pasar. Untuk kekurangannya, yang pertama, kurangnya pembahasan kontekstual. Artikel ini kurang membahas faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi saham seperti krisis ekonomi, misalnya pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah, PPN atau suku bunga, dan sentimen pasar properti nasional. Yang kedua, tidak ada uji robustness. Penulis tidak melakukan uji lanjutan seperti model regresi alternatif untuk menguatkan hasil. Yang ketiga, keterbatasan variabel. Hanya 4 variabel yang dianalisis, padahal banyak variabel lain yang juga relevan terhadap harga saham. Dan yang keempat dan terakhir, visualisasi yang kurang menarik. Meskipun ada tabel dan grafik, presentasinya bersifat tekstual dan tidak interaktif untuk pembaca non-akademik. Ini bisa terasa kaku. Dan kita sudah sampai ke kesimpulan. MVA mempengaruhi harga saham secara signifikan. MVA mencerminkan nilai tambah bagi investor, dan semakin tinggi MVA, semakin tinggi nilai harga saham. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di review artikel ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.